Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini kami akan membahas mengenai sektor pharmaceutical. Jadi sektor farmasi ini terdiri dari emiten-emiten yang membuat dan mendistribusikan obat-obatan, vitamin, dan suplemen. Beberapa emiten yang sudah listed di bursa antara lain KLBF, Sido, TSPC, dan Merck. Mungkin kita bisa ke next slide. Jadi secara garis besar, kinerja perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia sampai dengan September 2023 itu menunjukkan kinerja yang negatif. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain kinerja yang tinggi, high base effect dari COVID di 9 month 2022, kemudian juga adanya pelemahan daya beli. Jadi kalau kita lihat di sini untuk KLBF sendiri kinerjanya untuk secara margin itu menyentuh level terendah sepanjang masa. Dan kita lihat juga meskipun top line-nya naik, revenue naik 6,5% year on year, tapi net profit-nya turun sekitar 17%. Next slide. Kinerja yang sama juga bisa dilihat dari Sido muncul, Sido, di mana untuk kinerja sendiri di third Q 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan pre-pandemic di third Q 2019. Next slide. Namun demikian kita lihat kinerja yang rendah di September 2023 menjadi hal yang positif untuk tahun 2024. Sehingga kita bisa melihat growth yang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja di 2023 yang negatif growth. Beberapa katalis yang kita perkirakan akan menjadi pendorong dari sektor farmasi adalah yang pertama ini adalah anggaran dari pemerintah. Jadi stimulus dari pemerintah berupa anggaran kesehatan dan juga coverage dari BPJS Kesehatan. Kita lihat bahwa anggaran kesehatan selalu tumbuh dari 2019 sampai 2024. Kemudian juga kita lihat bahwa coverage dari JKN ini juga semakin lama semakin tinggi. Di tengah kesulitan ekonomi, melemahnya daya beli, pemakaian BPJS menjadi hal yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan dengan mengeluarkan uang pribadi untuk kesehatan. Kita juga telah melihat kinerja untuk perusahaan seperti Mitra Keluarga dan Hermina, di mana kontribusi BPJS meningkat cukup besar dibandingkan dengan September 2022. Next slide, kita juga melihat bahwa inflasi sudah melandai dibandingkan September 2022, baik untuk inflasi transportasi. Kita ingat tahun lalu September 2022 ada peningkatan BBM, sehingga untuk transportasi sempat spike cukup tinggi. Sedangkan untuk harga sembako, kita lihat memang sempat turun, namun demikian agak mulai naik ya sekarang ya. Karena kenaikan harga beras dan juga bahan pokok yang lain. Pemerintah telah menganggarkan untuk melakukan impor yang kita estimasi dapat menurunkan harga-harga sembako. Sehingga ini dapat meningkatkan daya beli. Pemerintah juga telah memastikan bahwa untuk bantuan tunai akan dilanjutkan hingga Juni. Sehingga kita berharap dengan meningkatnya daya beli akan berimpact positif ke perusahaan-perusahaan farmasi. Next slide. Nah, ini untuk segmen middle to high income segment level. Jadi untuk middle to high income segment level kita menggunakan proxy dari penumpang pesawat udara. Jadi kita lihat bahwa jumlah penumpang pesawat udara sudah normalize di Q3 2023. Kita lihat bahwa untuk air passenger sendiri penumpang pesawat udara waktu Q2 2023 ini cukup tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Q2 2019. Namun demikian saat di Q3 gamenya ini berubah. Karena memang tingkat ekonomi lebih sulit dan juga orang sudah pergi berliburan di Q2 2023, sehingga di Q3 2023 ini sudah normalize. Nah, kita ekspektasikan ini akan terus berlanjut ya sampai dengan tahun depan. Dengan ketidakpastian yang cukup tinggi dan juga kondisi geopolitik yang kurang menguntungkan, sehingga kita lihat masyarakat untuk level menengah ke atas mungkin akan menahan sedikit untuk konsumsi traveling. Next slide. Nah, sehingga dengan outlook seperti itu kita melihat bahwa kondisi di sektor farmasi masih kurang meyakinkan, sehingga kita memasang sektornya untuk netral. Kita melihat bahwa sektor ini bisa menjadi overweight saat adanya pemulihan daya beli, terutama untuk segmen menengah ke bawah. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti yang telah disebutkan antara lain impor dan juga menurunkan harga-harga sembako.
Kemudian untuk topik kita pilih SIDO. Untuk valuasinya untuk baik SIDO maupun KLBF kita menggunakan PE multiple. Kita menggunakan average PE sebagai target multiple kita. Untuk SIDO sendiri kita set target price di 555. Untuk itu sebesar 20,1 kali PE. Sedangkan untuk KLBF di 1760 itu setara dengan 25,9 kali PE. Jika kita lihat current valuation ini untuk KLBF dan SIDO di trading untuk di bawah 1 kali standar deviasi. Untuk SIDO sendiri sekarang mungkin di -1 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa penurunan harga kira-kira sudah cukup dalam, sehingga meskipun turun mungkin kita lihat tidak akan sedalam apa yang akan terjadi di KLBF. Jadi kita lihat bahwa SIDO merupakan pilihan yang cukup aman di tengah kondisi yang ketidakpastian yang cukup tinggi. Beberapa resiko yang mungkin bisa kita highlight antara lain demand yang rendah dibandingkan ekspektasi, kemudian juga purchasing power yang rendah, dan juga berkepanjangan. Yang terakhir adalah kenaikan harga bahan baku. Next slide. Demikianlah presentasi untuk sektor farmasi pada hari ini. Terima kasih dan kembali ke Glenda.